Biar ndak sopan sekali-kali. Alright. Kotaro Creative. Selamat datang di Sanrasan YouTuber. Seperti biasanya bersama saya Wawan Kotaro. Saya Nyokreon. Kita ngobrolin prediksi YouTube 2022. Bagaimana menurut Anda, Bung Nyokreon? Kira-kira bagaimana menurut Anda? Sebentar, saya mau cari vaksin. Tuh. Ini kan soalnya susah, ngeditnya susah, harus pakai After Effects. Harus ada cahaya-cahaya yang api-apinya. Gitu. Mungkin YouTube jadi apa ya? Bentar. Nyamuk. Iya, gatel semua. Ini demi kalian loh ya. YouTuber pemula ini semua yang nonton. Gimana menurut kamu prediksi YouTube 2022 itu seperti apa kira-kira? Kalau menurutku podcast masih jalan pastinya. Tapi teman-teman dari stand up comedy masih tetap ada itu, masih merajai. Kalau menurutku ya kontennya. Podcast. Ya kan soalnya udah ada tuh. Sekarang tuh ada yang baru dari kreatif dari PWK gitu. Itu artis coy. Iya sih, maksudnya bisa kalau mereka ini bukan. Kan ini model konten maksudnya. Bukan, maksudnya YouTuber pemula yang prediksi YouTube 2022 yang bakal naik apa gitu. Kalau artis nggak usah diomong, mereka mau bikin apa mereka pasti bakal naik. Iya sih. Kayak stand up comedy kan artis semua hitungannya. Oke. Kalau yang aku tahu di Belanda itu udah banyak. Aku sekarang lagi sering nonton vlog. Mungkin itu ya, vlog luar loh, tapi maksudnya orang Indonesia yang ada di luar negeri. Itu menurut Anda ya? Iya. Soalnya aku lagi nonton nyamuk guys. Nyamuk everybody. Ya, terus nonton vlog teman-teman yang dari India, orang Indonesia yang dari di India, terus yang dari Los Angeles, Indonesia yang ada di Los Angeles, terus yang ada di Jepang. Itu masih ada sih. Masih menarik itu, untuk ditonton. Bukan menarik. Yang kira-kira yang bakal rame apa prediksi 2022? Karena nggak bisa kalau bicara rame atau enggak ya. Tapi sekarang kan tahun ini kan juga YouTube lagi udah dipetakan nih di kota-kota. Iya. Oh. Tapi kalau di berandaku itu udah muncul itu, nggak tahu ya rekaman dari siapa ya, karena mungkin. Bagaimana di berandamu everybody? Komen di bawah. Ya pasti masing-masing punya beranda masing-masing. Iya. Cuman yang bakal jadi trending topik itu apa? Kayak misalnya tiba-tiba gara-gara gondrong labanan tiba-tiba trending mancing mungkin di tahun 2020. 2020 itu trending mancing. Iya. Semua orang mancing karena pandemi kan waktu itu. Iya. Nah, kira-kira 2022 ini apa yang menurut prediksi Anda seorang karena Anda adalah seorang komentator sepak bola, jadi bagaimana? Udah muncul itu juga cara mencari uang di online gitu. Oh, itu bakal trending. Iya, sebenarnya itu. Karena ini cara mendapatkan uang di internet. Iya. Ya, itu. Kenapa? Kayak gini, ya karena memang kan ini masih pandemi tuh. Orang tuh bakalan cari itu juga sih sebenarnya. Bagaimana caranya untuk bertahan hidup yang harus online gitu. Karena offline ya kita masih nggak bisa tuh offline-nya. Kayak gitu. Itu menurut Anda? Iya. Yang bakal naik ya? Iya. Yang bakal rame. Masih rame itu. Anda nggak tanya menurut saya gitu. Bentar. Kok berasa kayak narasumber itu Anda. Saya tamu. Padahal Anda seharusnya Son channel 17. Tolong. Itu kan Son. Dikira soundman saya. Kalau menurut Wawan Kotaro gimana? Kalau menurut saya di tahun 2020 kita geser balik ke tahun 2020 dulu. 2020 itu menurut survei data membuktikan bahwasanya di sana konten masak-masak yang naik. Terbukti ada MasterChef pada saat itu, nggak salah. Bukan karena itu, MasterChef sebelumnya juga udah punya skena sendiri itu ke MasterChef. Industri berbeda. Di tahun 2020 kenapa naik? Ya karena pandemi. Awal-awal kan orang takut keluar rumah, akhirnya banyak orang-orang, dan itu kan daya beli untuk, jadi kan biasanya kan makan beli itu berubah waktu pandemi. Makanya orang berbondong-bondong untuk nonton tutorial masak karena semuanya orang belajar masak untuk bertahan hidup. Kan ada isu-isu kan dulu kan bahwasanya ini bakal terjadi hal-hal yang jadi siap-siap untuk kita harus bisa masak. Nanti akan ada prediksi-prediksi yang aneh-aneh. Jadinya tutorial masak.
yang naik di tahun 2020 pada saat itu. Dan emak-emak juga pada belajar masak, yang nggak bisa masak terpasang masak karena nggak bisa beli lagi, karena semua warung, semua toko, restoran udah tutup pada waktu itu. Waktu itu. Nah, prediksi saya 2022 coy, itu yang bakal naik adalah wisata. Oke, karena mungkin vlog wisata. Apapun itu, entah tentang wisata, review tempat, vlog tentang, biasanya kan nge-vlog wisata di mana, itu kemungkinan bakal naik. Bisa jadi. Ada alasannya. Kenapa alasannya? Alasannya karena orang sudah 2 tahun tidak merasakan wisata ya kan. Sekarang kan udah mulai dibuka lagi. Iya sih. Dan bisnis wisata sudah mulai menggeliat lagi, dan apalagi butuhnya mereka. Kalau tutorial cara mendapatkan uang di internet itu 2021 naik-naiknya. Iya, banyak, dan udah barbar banget. Gitu. Bahkan channel ini awal-awal juga sempat bikin kayak gitu. Tapi masih itu. Mungkin antara wisata dan itu masih ada. Karena memang kita nggak bisa loh. Kayak jadi kita balik lagi ke tahun yang sebelum 2020 lah kemarin, kan kita tahu tuh yang naik konten apa gitu kan, tahu karena itu kan YouTube belum memetakan itu kayaknya. Nggak bisa gitu. Minum dulu lah. Seret. Wisata. Iya. Apa sih? Jadi wisata. Ya karena mungkin itu alasannya karena orang bosen. Tapi kan lihat kondisi dulu. Kan ini masih awang-awang dong. Kan udah mulai dibuka. Wisata dan pebisnis wisata juga lagi kenceng-kencengnya sekarang ini mulai. Ada lagi. Apalagi? Yang dari Afrika Selatan ada varian baru. Itu kan gosip. Belum, nggak tahu lagi ya, tapi orang sudah tidak peduli dengan informasi. Iya sih. Kalau mungkin awal-awal iya. Sekarang malah coba dilihat di beranda YouTube kamu. Di beranda YouTube kamu, di situ kan ada fitur COVID-19. Iya. Coba dilihat dislike-nya banyak gak? Karena orang sudah udah bosen. Iya. Makanya mereka butuh hiburan, karena orang itu akan berbondong-bondong ke situ, ke sesuatu hal yang udah lama dia kangenin. 2 tahun loh. 2 tahun ya. Gak pernah ada wisata ya kan? Iya bener. Review pantai, review gunung, review tempat-tempat wisata itu bakal 2022 bakal kayaknya menggeliat. Iya. Jadi untuk kalian yang baru memulai YouTube, yang mungkin masih bingung untuk memilih niche-nya, mungkin bisa dipakai untuk referensi ya di tahun 2022. Kamu tahu nggak apa yang bakal turun 2022? Apa? Tutorial. Oh iya. Kenapa? Terlalu banyak coy. Sekarang orang YouTuber pemula rata-rata tutorial. Coba. Iya. Coba dicari tutorial apa yang nggak ada di YouTube sekarang. Mau cari celah di mana Anda kalau bikin tutorial? Ini ngomongin start YouTube di tahun 2022 ya. Iya. Jadi untuk kalian, ini juga video ini buat bahan juga, bekal juga. Bekal juga untuk riset juga kita ya nanti ya. Tutorial apa yang nggak ada? Ada semua sih. Ada semua makanya. Iya, ada semua. Mulai dari itu tadi imbasnya dari pandemi ini, karena semua orang nontonin tutorial. Iya ya, bagaimana cara ya. Bagaimana cara, dan akhirnya di situ ada peluang yang nonton jutaan. Akhirnya YouTuber pemula mencoba di situ. Oke. Termasuk saya ya kan. Iya. Tutorial Canva waktu itu. Iya. Dan naik. Iya bener. Tapi sampai di akhir 2021 yang terjadi adalah semuanya YouTuber bikin tutorial. Oke. Iya. Karena nggak bisa kemana-mana. Mau ngevlog mau kemana? Mau kemana ya? Iya bingung ya. Tutorial di rumah dong. Tutorial masak, tutorial masang listrik. Jadi intinya 2021 itu naik-naiknya tutorial berarti ya? Betul. Oke. Iya nggak? Iya, aku nyadari sih itu. Karena orang pada waktu itu ekonomi sedang melemah dan orang-orang banyak yang kehilangan pekerjaan, dan akhirnya solusinya adalah nonton tutorial. Iya benar. Untuk mengasah keahlian masing-masing. Iya. Iya nggak? Iya. Setuju kalau itu, benar-benar tutorial. Nah, tutorial bakal celahnya akan susah di tahun 2022. Jadi harus ada inovasi baru ya mungkin ya. Contohnya misalkan kamu sekarang gini deh. Ini misalkan nih Kotaro Kreatif kan bahasnya tutorial ya. Pada nantinya ini 2022
kan prediksi kamu kan nanti tutorial tuh bakalan turun nih. Bukan turun sih, celahnya susah. Oke. Iya. Nah, pada 2022 nanti apa yang seharusnya kita lakukan? Value. Jadi, apa itu? Coba diterangkan. Jadi gini kan, di tahun 2021 rame-ramenya kata kunci. SEO, okay. Ya kan? Habis itu di tahun 2021 itu berlomba-lomba untuk berperang dengan kata kunci. Padahal isi tutorialnya sama. Ya enggak? Misalnya cara memasang pintu rumah misalnya. Itu sama semua teorinya. Bahkan saling meniru. Okay. Misalnya kamu pertama, oh ini kayak cocok, saya bikin persis seperti kamu, tapi dengan kata kunci yang berbeda, dengan gaya yang berbeda. Iya, bahasa yang berbeda. Akhirnya nyantolnya ke kata kunci, ke minat penonton yang berbeda. Perang kata kunci di tahun 2021. Nah, 2022 kata kunci kayaknya sudah tidak efektif lagi karena semua orang udah paham. Iya. Ya enggak? Iya. Gimana jadinya? Berarti value tadi kan itu maksudnya kamu? Berarti tahun 2022 buat kalian, khususnya yang tutorial, kayaknya kata kunci udah nggak efektif lagi. Perang kata kunci udah nggak efektif lagi karena udah pinter semua. Habis di situ lama-lama. Jadi berperangnya adalah value. Jadi bagaimana cara penyampaiannya berbeda dengan yang lain. Itu yang bakal dilirik. Ya nggak coy? Atau kalau bukan penyampaiannya, itu tutorialnya diinovasikan. Misalnya cara memasang pintu rumah, yang lain biasa semua cara memasang pintu rumah tapi dengan disowok gitu ya. Gitu masang. Atau cara memasang pintu rumah dengan salto. Oh iya, bisa gitu. Itu akan menjadi sebuah strategi. Ya enggak? Iya sih, boleh. Iya benar. Contoh dulu cover. Ini kan anak musik. Lau kan anak musik. Iya. Dulu rame-rame cover musik kan? Cover musik semuanya. Akhirnya semuanya keinjek, yang baru-baru bikin, ngikutin yang viral keinjek, nggak bakal bisa naik. Nah, yang bisa naik itu di improve jadi reggae, jadi keroncong, ya kan? Makanya balik lagi ke value. Kata kunci musik kan gampang banget sebenarnya. Judulnya yang lagi ngetren apa dimasukin. Tapi kalau semuanya masuk ke situ, sesek bro. Iya. Mungkin cover musik dengan suara hati misalnya gitu ya. Nggak kerungu, nggak denger apa ini. Suara ilahi atau apa gitu mungkin ya. Mungkin diinovasikan. Atau mungkin yang cover musik ya. Cover musik dengan suara fals kan belum ada. Lawannya cuma satu, Arif stand up comedy. Lawannya cuma satu. Iya. Kalau misalnya ada yang berani naikin lagi konten-konten tutorial yang aneh-aneh, ini yang bakal menjadi sorotan. Iya mungkin ya, tutorial bernafas. Mungkin. Iya. Kemungkinan orang sudah jenuh. Mau apa lagi gitu? Orang tutorial itu zaman dulu istimewa, bro. Oh iya. Mendapatkan informasi cara-cara rahasia yang dibongkar sama YouTuber tutorial. Bener. Iya kan? Seneng banget dulu. Kamu apa tutorial pertama yang kamu ingat dan kamu seneng banget nontonnya apa dulu? Apa ya dulu ya tutorialnya? Tutorial soundcard musik atau apa? Iya. Cara bikin musik yang simple misalkan gitu. Itu seneng banget nggak nemu? Iya. Itu seneng banget. Karena itu memang yang aku cari pada saat itu, karena aku nggak bisa pada saat itu. Perasaanmu kayak gimana dulu? Kan merasa bangga temanmu belum tahu, belum bisa aku bisa duluan gitu loh maksudnya. Dan itu jarang yang bikin kan? Jarang yang bikin. Istimewa banget kan YouTuber itu naik jadinya. Sekarang tutorial kayak gitu gimana? Biasa aja. Karena semuanya udah bisa. Semuanya udah bikin. Karena yang awalnya nonton tutorial bikin YouTube. Iya. Tapi tutorial itu kan konten yang jangka panjang menurut. Iya nggak? Kalau masih ada orang yang nggak bisa. Kalau masih ada orang yang nggak bisa kan? Misalnya tutorial cara bermain gitar. Mungkin dulu bukan, kalau bermain gitar mungkin jangka panjang ya. Semua orang. Misalnya cara ini, soalnya saya adalah orang tutorial pengalaman banget. Iya, tutorial. Dulu awal-awal channel ini membuat tutorial Photoshop. Oke. Karena saya mikirnya masih belum tahu ya, waktu Photoshop ini bakal tahan lama dan banyak orang yang butuh. Ternyata setelah saya bikin, lawannya itu 5 tahun yang lalu. Video 5 tahun yang lalu. Dengan interaksi yang sangat banyak, viewernya juga banyak, dan yang bikin itu banyak banget. Udah sesek.
Saya masuk di situ tutorial Photoshop, nggak ada yang nonton, bro. Habis itu ternyata ada momen yang namanya Canva. Di situ awal-awal kantor rame-ramenya Canva. Di situ terutama orang-orang kantoran, guru, pendidikan itu kan butuh Canva semua waktu itu. Nah, itu kan WFH. Dan mereka butuh Canva. Saya masuk, rame, bro. Belum 1000 subscriber, penonton udah 15.000. Gimana? Berarti harus riset dulu dong. Iya, makanya. Untuk konten tutorial lah ya. Iya, betul. Berarti harus riset dulu. Jadi misalkan nih, kayak kamu kemarin kan yang Photoshop itu kan, mungkin kamu nggak riset ya? Nggak pada saat itu ya? Karena fokusnya lagi belajar untuk konsisten. Oke. Terus kamu tiba-tiba tahu ternyata ada konten yang Photoshop itu 5 tahun yang lalu dan itu view-nya udah banyak. Berarti orang segitu banyak itu udah tahu caranya tuh. Otomatis selain udah tahu caranya, video itu lebih direkomendasikan dari video saya yang baru. Gitu algoritma, bro. Iya, karena yang nonton banyak soalnya itu. Iya, bebannya udah berat dia. Nah, gitu. Udah terpercaya. Iya, udah terpercaya maksudnya. Nah, kita mau baru dengan cara mengupas materi lama. Satu ya tadi orangnya udah bisa semua. Yang kedua kita kalah beban, kalah bobot. Itu kan interaksi sama retensi itu kan bobot. Iya. Itu. Coba bayangin, tutorial itu kan kalau mereka lupa mereka nonton itu lagi. Iya. Karena udah subscribe. Ditonton berulang-ulang tambah berat bobotnya itu, bro. Kita baru masuk, belum ada masa, belum ada interaksi, retensi, ya tenggelam akhirnya. Dan akhirnya saya tidak sengaja melakukan inovasi. Naik itu. Tahu nggak apa? Yang Canva itu kan? Bukan, Photoshop. Itu naik sampai sekarang naik terus. Pada saat itu Photoshop artinya naik. Sampai sekarang masih ada yang penambahan penonton setiap bulan. Itu karena apa? Karena di situ judulnya unik. Oke. Tahu nggak apa judulnya? Apa? Tutorial membuat mulut mangap jadi mingkem di Photoshop. Unik kan? Iya. Jadi nggak standar judulnya, bro. Kan kalau standar kan cara ngedit foto, cara coloring di Photoshop kayak gitu kan standar. Berarti tetap ada sangkut pautannya sama SEO dong, pasti.